Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Syahdan Haki Fatika dengan NIM 102092241107 dari kelas S1 SI 08C. Di sini saya akan mengembangkan sistem untuk manajemen data, yaitu untuk tugas 2 storage prosedur, trigger, dan DCL. Untuk yang pertama, kita disuruh membuat tabel dan 3 digit akhir NIM di setiap tabel dan jalankan kode DTL-nya. Di sini saya copy paste dari materi yang sudah ada, yaitu seperti di sini. Lalu kita coba jalankan. Sebelumnya membuat database terlebih dahulu, saya menamainya database apotek. Oke, di sini sudah ada database, kita tinggal membuat untuk tabel-tabelnya. Nah, di sini untuk pertama ada tabel obat, terus tabel transaksi obat, lalu ada tabel log transaksi obat. Kita jalankan saja kode SQL-nya. Nah, di sini keterangannya sudah berhasil. Yang nanti pasti akan tertera di bawah database apoteknya, yaitu ada tabel log transaksi obat, ada tabel obat, dan juga transaksi obat. Selanjutnya yang kedua itu kita mengisi data dari setiap tabel ini. Di sini saya sudah menyiapkan dari materi. Nah, yang pertama ada insert into obat. Ini berguna untuk mengisi data dari tabel obat 117. 117 ini merupakan 3 digit NIM terakhir saya. Lalu ada insert into transaksi obat 117 yang nantinya data dari ID pasien, ID obat, jumlah obat nanti akan otomatis muncul di dalam tabel transaksi obat 117. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita cek untuk transaksi obat dulu. Kita cek apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah tertera ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah obat, dan waktu transaksi. Lalu ke tabel obat. Di sini juga sudah berhasil jadi untuk memasukkan data dari isi tabelnya. Yang pertama ada ID obat, nama obat, dan juga harga obat. Nah, lalu yang kedua itu kita disuruh, atau task kedua itu kita disuruh untuk ketiga maksud saya ketiga, untuk membuat trigger. Trigger ini berfungsi untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Ini contoh dari materi. Nah, saya sudah menyiapkan triggernya.
Langsung saja untuk kita menuju ke SQL dari database-nya. Nah, eh, di sini kan kita disuruh untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Berarti kita di sini keterangannya harus create trigger after insert transaksi obat 117 after insert on transaksi dari tabel transaksi obat. Nah, ini sekaligus saya mengujinya dengan insert into transaksi obat tabel obat transaksi obat 117. Kita langsung saja jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek apakah di log transaksi obatnya nanti akan bertambah karena tadi kita sudah melakukan atau menguji insert into dari tabel transaksi obat 117 dengan ID pasien, obat, jumlah obat, valuesnya yaitu ID pasien 1, ID obat 102, dan jumlah obatnya 3. Setelah itu kita cek saja di tabel log transaksi obat apakah sudah muncul atau belum. Nah, ini adalah hasil dari uji coba yang tadi saya lakukan. Ini hasilnya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke storage procedure. Nah, tas 4 yaitu kita diminta untuk membuat storage procedure untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter yaitu yang pertama ada ID pasien, tipe data integer, ID obat, tipe data integer, jumlah obat, tipe data integer. Gunakan perintah call tambah obat. Lalu ID pasien itu. Oke, saya juga sudah menyiapkan untuk storage prosedurnya. Nah, oke. Sebelum itu kita hapus dulu untuk lanjut. Sebelum membuat storage prosedur kita cek dulu apakah di tabel ini sudah ada prosedurnya atau belum dengan menggunakan perintah SQL seperti ini. Show prosedur status where dp dp apotek.
Oke, jadi di sini belum ada prosedurnya. Kita lanjut jalankan kode atau sintak yang sudah saya buat untuk storage prosedurnya. Di sini saya sekalian untuk memanggil tambah obat dengan ID pasien 2, ID obat 102, dan jumlah obatnya 6. Nah, ini sudah ada. Apakah berhasil atau tidaknya, ini di sini sudah berhasil. Coba kita cek di log transaksi obat apakah sudah berhasil. Nah, keterangannya sudah ada, yaitu ID log 5, ID transaksi 5, dan total harganya yaitu 60.000. Nah, berarti di sini untuk storage prosedur sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat task 5, yaitu buatlah 2 user first name dan last name dari nama mahasiswa, kemudian tambahkan akses user sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita eh, diperintahkan untuk membuat 2 user. Yang pertama itu first name untuk apa ya, hanya bisa insert. Yang last name itu hanya bisa select. Langsung saja untuk DCL-nya. Di sini yang pertama yaitu create user Syahdan dengan Sandi Syahdan 1107. Yang kedua adalah last name saya yaitu Haki. Create user Haki local host identified by sandinya adalah Haki 1117. Untuk yang namanya Syahdan di sini hanya bisa mengakses insert dari database apotek. Untuk yang HP hanya bisa mengakses select dari database apotek. Di sini sudah berhasil. Coba kita cek dulu apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada, tapi di sini keterangannya belum ada akses global. Kita edit saja Syahdan hanya untuk insert. Oke, sudah jadi. Untuk yang happy hanya untuk select. Oke. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita ke CMD. Kita ketik seperti ini jika loginnya menggunakan SAMPP MySQL. Yang pertama yaitu usernya Syahdan dengan password Syahdan 117. Oke, ini sudah jadi.
Nah, langsung saja di sini untuk menjalankan perintahnya. Ini hanya bisa untuk insert. Hmm, oh, ini kenapa error? Ternyata ada kesalahan di bagian akhir, yaitu di sini harus menggunakan titik koma. Untuk yang pertama dengan nama Syahdan ternyata error. Jadi saya langsung saja untuk apa ya, menjalankan DCL dari user yang bernama Haki. Kita langsung saja untuk perintahnya, yaitu yang last name itu hanya bisa melakukan select. Nah, di sini sudah berhasil, dan kita coba untuk mengoperasikan yang insert. Seharusnya gagal karena tidak diizinkan. Nah, kenapa bisa error? Karena untuk yang user Haki tidak diizinkan hak aksesnya untuk mengoperasikan insert, hanya bisa untuk melakukan select. Nah, ini hasilnya. Oke, sekian mungkin apa ya, untuk penjelasan tugas 2 storage procedure, trigger dan data control language saya. Saya kira itu saja. Mungkin banyak eh, salah bicara atau error yang terjadi, mohon dimaklumin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.